Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Ada yang nggak hadir atau hadir semua? Ada yang nggak hadir, Bu. Siapa bisa yang nggak hadir? Ini. Ibnu, Nadira, Putri nggak hadir. Ada yang tanya kenapa mereka nggak hadir? Putri sakit, Bu. Nadira izin. Ibnu jangan, Bu. Oke, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Anissa, hadir, Bu. Rehan, Hadir, Bu. Era, Hadir, Bu. Ibnu, nggak hadir, Bu, tadi ya. Putri, sakit, Bu. Ria, izin, Bu. Oke. Baik, kita hari ini akan belajar tentang teks prosedur. Ya, Bu. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Belum. Kemarin kalau nggak salah Ibu udah nyampaikan ke kalian bahwasanya minggu ini kita bakal belajar tentang teks prosedur. Kan sudah Ibu suruh belajar di rumah. Iya, Bu, tapi belum tahu semuanya. Oke, besok-besok kalau Ibu suruh belajar di rumah, dipelajari ya. Jadi belum ada yang tahu ya apa itu teks prosedur? Belum. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari apa itu teks prosedur, ciri-cirinya, struktur, dan definisinya ya. Nah, yang menarik di pelajaran kita hari ini, Ibu ada buat sebuah media pembelajaran. Ibu kasih nama ini mading pembelajaran. Nah, di sini ada judulnya, pembahasan kita hari ini apa? Teks prosedur. Ya. Nah, di sini ada penjelasan apa itu teks prosedur, pengertiannya. Nah, siapa yang bisa baca nih? Boleh Nadira bacain? Boleh, Bu. Maju, Bu. Ya, boleh maju. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, bisa kita simpulkan, teks prosedur adalah teks prosedur yang
Ibu akan jelaskan apa saja contoh dari jenis-jenis teks prosedur ini. Nah, yang kedua ada teks prosedur protokol, yaitu tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel atau bisa kita balik-balikan langkah-langkahnya tersebut. Misalnya gini, yang pertama langkahnya ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, tapi bisa kita bolak-balik langkah yang ketiga ke nomor 1, tapi hasilnya akan tetap sama. Paham? Walaupun tidak berurutan, tapi akan terus juga. Itu yang dimaksud dengan teks prosedur protokol ya. Dan tidak ada teks prosedur kompleks, yaitu langkah-langkahnya berupa panjang dan detail. Nah, baik, selanjutnya di bagian contoh, di sini Ibu sudah membuat namanya dompet pembelajaran. Pertama di sini ada contoh teks prosedur sederhana. Yang kedua ada teks prosedur protokol. Yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Nah, di sini sudah Ibu buat contohnya berbentuk gambar. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan, boleh? Boleh, Bu. Lupa ya. Boleh kalian maju ke depan? Dulu. Oke. Nah, bentar ya. Di sini sudah ada contohnya berupa gambar. Nah, Ibu meminta Rehan untuk ambil gambar dari dompet pembelajaran ini untuk mengurutkan ke langkah-langkah dari contoh teks prosedur ini. Nah, boleh gimana tidak Ibu ya? Boleh jelaskan sama kawan-kawan. Yang pertama menurut Rehan yang mana? Gitu. Itu contohnya apa, Rehan? Menurut cara memasak mie. Ya, cara memasak mie instan. Nah, cara memasak mie instan kan ada langkah-langkahnya juga. Nanti Rehan akan disebutkan langkah-langkah pertama dan sampai akhir. Ya, boleh Rehan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara merebus mie instan. Yang pertama, menyiapkan air dan panci, lalu memanaskan air tersebut ke dalam panci, dan kemudian memasukkan mie tersebut ke dalam air yang sudah direbus. Terus yang ketiga, menyajikan mie instan tersebut ke dalam piring beserta nasi. Dan yang keempat, ini sudah bisa dimakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Rehan. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Boleh dulu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Nah, yang dijelasin Rehan tadi adalah contoh teks prosedur protokol, yaitu membuat mie instan. Nah, seperti Ibu jelasin sebelumnya, teks prosedur protokol ini adalah langkah-langkah yang bisa kita bolak-balik. Nah, misalnya kalian kan masak mie instan seperti yang dijelasin Rehan tadi, mungkin ada yang pertama membuka mie-nya, langsung menuangkan bumbu, nggak akan harus rebus airnya dulu, gitu kan? Ini bisa dibolak-balik dan hasilnya akan tetap sama. Nah, contoh teks prosedur sederhana di sini Ibu buat contohnya seperti Ibu jelaskan tadi, langkah-langkahnya terdiri dari 1 atau 2 langkah saja. Nah, di sini ada contoh cara menghidupkan monitor. Nah, cara menghidupkan monitor pasti semua udah tahu, tinggal menekan tombol yang di samping komputer tersebut. Terdiri dari 1 langkah. Ini contoh dari teks prosedur sederhana. Nah, yang ketiga ada contoh teks prosedur kompleks. Ini tadi contoh teks prosedur yang sangat panjang, detail ya. Di sini contohnya Ibu ada buat gambar cara membuat kue bolu. Nah, cara membuat kue bolu pasti semua udah tahu ya, gimana mungkin ibunya di rumah ada buat kue bolu, pasti ribet ya, langkah-langkahnya panjang, tidak bisa dibolak-balik kalau nggak sesuai dengan strukturnya, langkah-langkahnya pasti kuenya tidak jadi atau nanti bisa kurang mengembang, nanti akan bantet, gimana pokoknya kalau tidak sesuai langkah pasti akan jelek hasilnya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang contoh teks prosedur. Nah, jadi kesimpulan teks prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi tujuan pembelajaran teks prosedur adalah memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material atau metode yang detail. Jadi sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Bapak sudahi.
Mungkin di sini Bapak akan minggu depan kita akan membahas teks eksplanasi, dan besok Bapak akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian. Jadi pekerjaan yang akan Bapak berikan adalah mencari apa itu teks eksplanasi. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.